Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki Islam, iman dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai lanjutan bab syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, di mana pertemuan pertama sudah membahas mengenai syariat itu sendiri, gimana terdapat pengertian, kemudian sumber hukum Islam, syariat Islam, kemudian prinsip syariat Islam, tujuan syariat Islam, dan Al-Quran, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, dimana pada hari ini kita akan bahas lanjutan, yaitu mengenai tarekat. Nah, yang pertama itu pengertian dari tarekat itu sendiri. Nah, kata tarekat berasal dari bahasa Arab torikoh atau jamak, yang berarti turuk atau toraik, yang berarti jalan atau metode atau aliran atau mazhab. Maksudnya apa? Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya, dimana maksudnya yaitu tarekat itu adalah jalan atau cara, metode yang digunakan agar kita itu dapat dekat dengan Allah, dengan tujuan agar kita itu sampai kepadanya. Bagaimana kita berharap apa yang kita lakukan tentu sampai dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu mengerti pengertian dari tarekat Islam. Nah, kemudian itu ahli tasawuf mengingatkan istilah tarekat dengan firman Allah SWT dari surah Al-Jin ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah, yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum pada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Dimana maksud dari ayat tersebut yakni kalau kita tetap berjalan lurus dengan melaksanakan syariat Islam, perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya di atas jalan agama yaitu Islam, benar-benar kita akan diberikan minuman pada mereka air yang segar. Maksudnya yaitu kita akan diberikan rezeki yang banyak nantinya, seperti itu. Dan itu sangat penting dalam menjalankan syariat maupun tarekat Islam. Kemudian di macam-macam tarekat itu sendiri. Nah, di macam-macam tarekat ini terdapat 4, yaitu mengenai yang pertama itu tarekat wajib, di mana itu merupakan kumpulan amalan-amalan wajib yang tentu itu terfokus pada mengamalkan rukun Islam yang ada 5. Nah, itu amalan wajib yang utama yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu seperti itu. Kemudian tarekat sunnah yaitu kumpulan dari amalan-amalan sunnah dan mubah. Nah, contoh dari tarekat sunnah sendiri yaitu sholat sunnah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Dimana tentu bila kita menjalankan tarekat sunnah, tentu kita harus sudah menjalankan tarekat wajib. Ya, tentu kita harus mengutamakan kewajiban kita daripada sunnah kita. Sunnah itu adalah tambahan sebagai pahala kita nantinya, seperti itu. Tidak boleh mendahulukan yang sunnah dan tidak menjalankan yang wajib, itu adalah kebalikan, tidak bagus, seperti itu.
Tuhan metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu mulazamah al-zikri, yaitu zikir kepada Allah. Yang kedua selalu melatih diri atau riyadhah. Yang ketiga itu mujahadah, atau selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu kita. Dimana yang pertama yaitu zikir kepada Allah, dimana tentu kita belum mengenal diri Allah, itu kita berzikir, dimana kita melakukan pujian kepada Allah dan kita senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua itu selalu melatih diri, yaitu melatih diri untuk berbuat kebaikan, selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu di cara metode digunakan untuk para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang ketiga selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat tercela dan hawa nafsu mujahadah, di mana kita membersihkan hati dan sifat tercela dan hawa nafsu, di mana kalbun kita, hati kita itu harus suci dan bersih apabila kita ingin dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersih dari sifat tercela, hawa nafsu dan juga lain-lainnya, seperti itu. Kemudian metode lain digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada metode lainnya yang digunakan juga kepada Allah, yaitu yang pertama memperingatkan diri, musyaratah. Yang kedua mengawasi diri, muraqabah. Tiga yang terpasi diri, muhasabah. Keempat menghukum diri, muaqabah. Kelima kesungguhan lahir batin, mujahadah. Dan keenam menyelesaikan diri atau mu'atabah. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai memperingati diri. Maksudnya apa? Digunakan oleh para sufi untuk diri pada Allah yang memperingati diri, di mana kita memperingatkan diri kita sendiri agar kita tidak melakukan sifat-sifat tercela untuk kemaksiatan, yang dimana itu Allah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian itu mengawasi diri, di mana kita harus mengawasi diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, yaitu mungkin malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang terpaksa diri, tentu muhasabah itu sangat penting untuk mengevaluasi diri kita pada hari ini, apakah kita banyak melakukan kesalahan atau kemaksiatan yang tentunya nantinya harus kita perbaiki untuk hari esok dan berikutnya, seperti itu. Kemudian menghukum diri, apabila kita melakukan sesuatu di mana itu bertentangan dengan syariat Islam, tentu itu kita wajib menghukum diri kita sendiri agar tidak melakukannya lagi, seperti itu. Kemudian itu kesungguhan lahir batin, di mana tentu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus ada kesungguhan lahir dan batin. Kemudian yang keenam yaitu menyelesaikan diri, mu'atabah, yaitu tentu apabila kita ingin kepada Allah, tentu kita harus banyak minta maaf pada Allah, mohon ampun kepadanya agar kita diampuni dan diberikan hidayah agar dekat kepadanya, seperti itu. Kemudian tentu kita belajar sesuatu itu harus tahu apa tujuan sih kita belajar itu. Nah, tujuan kita belajar tarekat itu yaitu mempertebal hati pengikut-pengikutnya sedemikian rupa sehingga tidak ada rasa indah dan dicintai kecuali hinaan dan kecintaan kepada Allah, dan kecintaan tersebut dapat melupakan dirinya sendiri dan dunia ini serta isinya. Intinya dimana tarekat ini adalah terfokus pada gimana kita mempersiapkan akhirat kita agar kita dapat dekat dengan Allah SWT, dimana tujuannya itu mempertebal hati pengikutnya sedemikian rupa, yaitu agar terfokus pada akhirat sehingga tidak ada dirasa indah dicintai kecuali keindahan dan kecintaan kepada Allah, dimana rasa kita itu dan rasa kita dan aku kita itu hanya kepada Allah SWT, sudah tidak dengan dunia, dan tersebut dapat melakukan dirinya sendiri dan dunia serta isinya, dimana bila kita sudah mencintai Allah SWT dengan sempurna, dengan besar-besarnya, maka kita akan lupa dengan diri sendiri dan dunia beserta isinya, kita terfokus pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu untuk makrifat. Kita lanjut ke hakikat Hakikat sendiri yakni mempunyai pengertian secara harfiah, itu hakikoh, atau berarti
inti sesuatu atau puncak atau sumber asal dari sesuatu, dimana syarat epistemologi yaitu hakikat dapat dilakukan sebagai rahasia yang paling dalam dari akal amal, itu dari syarat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Kemudian ayat Al-Quran yang mengenai hakikat yakni dalam surah Al-Waqiah 95-96 yang berbunyi inna hada lawal hakul yakin fasabi bismi rabbikal azim, dimana artinya sungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Seperti itu. Kemudian Syekh Athaillah As-Sakandari menambahkan bahwa amal perbuatan terdiri dari 3 bagian, amal syariat, amal tarikat, dan amal hakikat. Kemudian yang pertama syariat untuk memperbaiki zawahir atau zawarih yaitu anggota badan. Kemudian tarikat untuk memperbaiki domir atau hati, dan hakikat untuk memperbaiki syarair ruh. Jadi syariat itu untuk memperbaiki anggota badan kita, tarikat itu dari hati, dan hakikat itu ruh kita. Seperti itu. Kita lanjut ke makrifat. Makrifat sendiri adalah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Nah, dalam kajian ilmu tasawuf, makrifat adalah mengetahui Tuhan dan sedekat-dekat sehingga seorang hati sanubari kita dapat melihat Tuhan. Seperti itu. Hakikat menurut pandangan Nun al-Misri, yaitu kesungguhan makrifat yang hakiki bukanlah ilmu tentang keesaan Tuhan atau keesaan Tuhan yang khusyuk dimiliki oleh para wali. Makrifat yang sebenarnya adalah bahwa Allah menyinari hatimu dengan cahaya matahari yang dapat dilihat hanya dengan cahayanya. Seperti itu. Kemudian ayat Al-Quran yang penuh dengan makrifat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jin wal insana illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Seperti itu. Nah, tujuan kita mempelajari makrifat yakni makrifat adalah ilmu tasawuf untuk memahami lebih dekat tentang Tuhannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengambil kata-kata dari Imam Syafi'i yang berbunyi, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hindanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka dari itu, bila kita masih diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, gunakanlah dengan baik agar kita mendapat ilmu yang banyak, dan nantinya kita terhindar dari kebodohan dan lain-lainnya. Seperti itu. Tetap semangat, tetap istiqomah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.